Tahun 1948 menandai periode yang penuh gejolak bagi Indonesia yang baru merdeka, sebuah negara yang baru saja lahir dari perjuangan panjang dan berdarah. Bangkit dari abu Perang Dunia II dan perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Belanda, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun identitas nasionalnya. Bangsa muda ini bergulat dengan perpecahan internal dan konflik ideologis yang mengancam stabilitasnya. Peristiwa Madiun yang meletus pada bulan September 1948 menjadi pengingat akan masa-masa sulit ini, sebuah titik balik yang menentukan arah masa depan bangsa. Peristiwa ini yang sering digambarkan sebagai pemberontakan komunis yang didalangi oleh Uni Soviet menimbulkan ketegangan yang luar biasa. Memiliki dampak yang besar terhadap lanskap politik Indonesia, peristiwa ini mengubah dinamika kekuasaan di negara yang masih muda ini. Ini menyebabkan penindasan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang kemudian mempengaruhi politik Indonesia selama beberapa dekade dan memperkuat dominasi pemerintahan Presiden Soekarno yang menggunakan peristiwa ini untuk memperkuat posisinya. Peristiwa Madiun terus menjadi subjek perdebatan dan penelitian sejarah dengan banyak perspektif yang berbeda. Sementara beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah upaya terang-terangan oleh Uni Soviet untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara, yang lain melihatnya sebagai konflik internal. Yang lain berpendapat bahwa itu adalah peristiwa yang lebih kompleks, yang berakar pada persaingan politik domestik dan perbedaan ideologis yang mendalam. Esai ini menggali inti peristiwa Madiun, menantang narasi yang berlaku tentang keterlibatan langsung Soviet, dan mencoba memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan memeriksa konteks sejarah, peran aktor kunci seperti Musso yang menjadi tokoh sentral dalam peristiwa ini, dan iklim internasional Perang Dingin yang mempengaruhi banyak keputusan politik pada masa itu. Esai ini bertujuan untuk menjelaskan nuansa peristiwa penting ini dalam sejarah Indonesia, memberikan wawasan baru dan perspektif yang lebih kaya. Peristiwa Madiun terjadi pada tahun-tahun awal Perang Dingin, periode yang ditandai oleh persaingan ideologis yang intens antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang Dingin bukan hanya tentang senjata dan militer, tetapi juga tentang pengaruh dan ideologi yang menyebar ke seluruh dunia. Perjuangan global antara kapitalisme dan komunisme ini membayangi urusan internasional, memengaruhi peristiwa bahkan di sudut-sudut dunia yang paling terpencil. Setiap negara, besar atau kecil, menjadi bagian dari permainan catur global ini, di mana setiap gerakan diperhitungkan dengan hati-hati. Indonesia, dengan lokasi strategisnya di Asia Tenggara dan kekayaan sumber daya alamnya, menjadi pusat perhatian bagi kedua negara adidaya tersebut. Kedua belah pihak melihat Indonesia sebagai kunci untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan yang sangat penting ini. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya global, memperjuangkan demokrasi dan kapitalisme sebagai jalan menuju kemakmuran dan kebebasan. Amerika berusaha untuk menunjukkan bahwa model mereka adalah yang terbaik untuk dunia yang baru saja keluar dari kegelapan perang. Uni Soviet, setelah mengkonsolidasikan kendalinya atas Eropa Timur, menampilkan dirinya sebagai model alternatif bagi negara-negara yang baru merdeka yang ingin melepaskan diri dari penjajahan. Mereka menawarkan ideologi yang menjanjikan kesetaraan dan keadilan sosial. Pertempuran ideologis ini menciptakan iklim kecurigaan dan ketidakpercayaan, dengan masing-masing negara adidaya memandang tindakan satu sama lain melalui lensa kecurigaan dan permusuhan. Setiap langkah yang diambil oleh satu pihak dianggap sebagai ancaman oleh pihak lain. Peristiwa Madiun yang meletus di tengah perebutan kekuasaan global ini, dengan cepat terseret ke dalam arus narasi Perang Dingin. Konflik lokal ini menjadi cerminan dari ketegangan global yang lebih besar. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno menuduh PKI mencoba menggulingkan pemerintah dengan dukungan Uni Soviet. Tuduhan ini memperkuat narasi bahwa Indonesia berada di garis depan dalam perjuangan melawan komunisme. Narasi ini selaras dengan Amerika Serikat dan sekutunya yang ingin menggambarkan Uni Soviet sebagai kekuatan ekspansionis yang bertekad menyebarkan komunisme dengan cara apapun. Ini membantu membangun dukungan internasional untuk tindakan mereka. Narasi keterlibatan Soviet dalam peristiwa Madiun melayani beberapa tujuan bagi pemerintah Indonesia. Ini bukan hanya tentang politik dalam negeri, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia dipandang di panggung dunia. Pertama, ini membantu mendiskreditkan PKI
yang telah mendapatkan dukungan yang cukup besar di antara kaum tani dan kelas pekerja Indonesia. Dengan menuduh PKI sebagai alat Soviet, pemerintah dapat mengurangi pengaruh partai tersebut. Dengan menggambarkan PKI sebagai boneka Moskow, pemerintah dapat menggalang sentimen nasionalis melawan partai tersebut dan membenarkan penindasannya. Ini juga membantu mengkonsolidasikan kekuasaan pemerintah dengan menghilangkan oposisi. Kedua, narasi ancaman eksternal membantu melegitimasi tindakan keras pemerintah terhadap perbedaan pendapat dan konsolidasi kekuasaannya. Ini memberikan alasan yang kuat untuk tindakan represif yang diambil oleh pemerintah. Dengan menggambarkan dirinya sebagai benteng melawan ekspansionisme komunis, pemerintah Indonesia dapat memperoleh dukungan dari Barat dan mengamankan posisinya di kawasan tersebut. Itu dibantu memperkuat Spain diplomatik dan tempurit. Sementara narasi keterlibatan Soviet dalam peristiwa Madiun telah bertahan selama beberapa dekade, penelitian terbaru telah menantang pandangan ini, memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang peristiwa tersebut. Larissa M. Efimova, seorang sejarawan yang mengkhususkan diri dalam kebijakan luar negeri Soviet, telah melakukan penelitian ekstensif tentang arsip Soviet, mengungkap bukti yang bertentangan dengan kepercayaan lama tentang keterlibatan langsung Soviet dalam peristiwa Madiun. Penelitian Efimova mengungkapkan bahwa Uni Soviet, meskipun tertarik dengan perkembangan politik di Indonesia, tidak secara langsung mendalangi pemberontakan Madiun. Arsip Soviet dari periode ini menunjukkan bahwa Moskow terutama berfokus pada konsolidasi kendalinya atas Eropa Timur dan membangun kembali ekonominya yang hancur akibat perang. Asia Tenggara, meskipun penting secara strategis, bukanlah prioritas utama bagi para pemimpin Soviet pada saat itu. Lebih lanjut, analisis Efimova tentang komunikasi Soviet dengan PKI mengungkapkan bahwa Moskow berhati-hati dalam berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia. Para pemimpin Soviet menyadari kompleksitas politik Indonesia dan potensi dampak dari intervensi langsung, menahan diri dari mengeluarkan perintah langsung, atau memberikan dukungan material untuk pemberontakan bersenjata. Tidak adanya arahan langsung Soviet kepada PKI selama periode ini menunjukkan bahwa peristiwa Madiun bukanlah upaya kudeta yang didalangi Soviet, melainkan akibat dari dinamika politik internal di Indonesia. PKI yang menghadapi tekanan yang meningkat dari pemerintah Indonesia dan sekutu anti-komunisnya, mungkin merasa terpaksa mengangkat senjata untuk mempertahankan kepentingannya dan mengejar tujuan revolusinya. Penelitian Efimova memberikan koreksi yang sangat dibutuhkan terhadap narasi sederhana tentang dalang Soviet yang menarik tali di balik peristiwa Madiun. Dengan menggali kompleksitas kebijakan luar negeri Soviet dan dinamika internal gerakan komunis Indonesia, karya Efimova membantu menjelaskan sifat multifaset dari peristiwa penting ini dalam sejarah Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menyoroti pentingnya memahami konteks sejarah yang lebih luas, tetapi juga menggarisbawahi perlunya analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer. Dengan demikian, karya Efimova menjadi kontribusi penting dalam studi sejarah Indonesia dan hubungan internasional pada masa pasca Perang Dunia II.